Right? Apakah penyakit-penyakit ini kita sudah lihat COVID sudah mulai menurun? Kita tahu di Alkitab, dalam bahasa Alkitab ini adalah namanya pestilence, right? Penyakit sampar. Apakah penyakit sampar ini akan timbul lagi? Saya kalau di hospital, banyak pasien-pasien dan nurses tanya, "Dok, kapan ini pandemik ini selesai?" Saya bilang, akan tetap timbul lagi. Oh, kenapa? Ya, saya punya alasan ya, banyak yang tidak mau divaksinasi, banyak yang tidak mau hidup sehat, banyak yang ya berbagai macam. Saya punya alasan secara ilmiah bahwa pandemik ini akan tetap surut dan naik, akan tetap ada. Tetapi ya kita tahu ya, yang kita sudah bisa belajar dari Alkitab ya di Matius 24. Nah, Matius 24 ya, Tuhan Yesus sudah bilang, di zaman akhir akan ada sebelum kesudahan, before the time is not yet. Sebelum kesudahan, kita akan mendengar bahwa akan ada peperangan dan ada famines, ada kelaparan dan pestilence, penyakit sampar dan gempa bumi di mana-mana. Dan ini semua adalah the beginning of sorrows. Ini mulai permulaan dari kesusahan. Setelah itu, baru kamu akan dianiaya untuk namaku. Alright? Jadi ini Tuhan Yesus yang bilang, semua ini datang sebelum penganiayaan untuk mengikuti hukum Tuhan. Right? Ini peperangan. Right? Kelaparan, famines, pestilence, semua datang, dan gempa bumi di mana-mana. Right? Ini datang sebelum nanti kamu akan dibenci dan dibunuh karena mau mengikuti hukum Tuhan. Right? Bagaimana di Markus? Markus mirip juga. Semua akan terjadi gempa bumi dan juga akan terjadi peperangan dan juga ada troubles. Semua ini adalah permulaan dari kesusahan. Tapi bilang, ingat, kamu ini akan dibenci untuk namaku. Kamu akan dianiaya untuk namaku. Jadi ini semua akan datang. Right? Semua ini akan datang sebelum penganiayaan di akhir dunia, yang bagi mereka yang membela hukum Tuhan, right? Dan kita lihat di buku Lukas. Ini Lukas sangat hebat sekali kalau kita baca Lukas ini, right? Akan ada peperangan, right? There shall be wars and earthquakes and famines and pestilence. Hebatnya Lukas bilang apa? Ini semua terjadi setelah kamu dianiaya. Oh, beda sama Matius. Matius bilang, ini terjadinya sebelum kamu dianiaya. Kalau Lukas bilang, ini terjadinya setelah kamu dianiaya. Right? Setelah kamu dianiaya. Setelah itu, pada waktu itu akan terlihat great signs, ada sesuatu yang ajaib terjadi di surga, right? Oke. Right? Dan kalau kita lihat, saya akan kasih satu kutipan Nyonya White. Kutipan Nyonya White, ya, dia bilang tahun 1848, waktu ada gempa bumi itu digoncang. Lalu akan ada langit yang digoncang juga. Langit yang digoncang itu adalah matahari, bulan, dan bintang. Matahari dan bulan dan bintang itu adalah kekuatan di angkasa. Jadi matahari, bulan, dan bintang itu digoncang. Dan bumi yang digoncang bukan istilahnya bukan hanya gempa bumi, tetapi kekuatan atau pemimpin-pemimpin dunia yang digoncang. Karena apa? Oleh karena
segala macam peperangan, kelaparan, dan penyakit sampar. Right? Jadi ingat ya, kita sudah tahu ini. Lalu akan ada surga akan digoncang juga. Digoncang oleh apa? Oleh suaranya dari Tuhan. Right? Suara Tuhan akan menggoncang surga. Right? Tetapi dunia digoncang. Right? Oke, sekarang kita punya summary. Summary dari Matius dan Lukas, right? Ini adalah kesudahan, right? Ingat, Tuhan Yesus bilang belum kesudahan, tetapi ini semua harus datang. Di Matius dibilang apa yang akan datang sebelum kesudahan, akan ada perang, kelaparan, dan penyakit. Lalu habis itu gempa bumi. Tapi gempa bumi itu bukan hanya gempa bumi saja, tetapi pemimpin-pemimpin dunia digoncang oleh karena ini semua. Lalu setelah itu baru kamu akan disiksa, kamu akan dibenci untuk nama Tuhan. Right? Tetapi Lukas bilang bahwa ini terjadi setelah kamu dibenci. Right? Jadi ini semua terjadi setelah kamu dibenci. Lalu akan terjadi hal-hal ajaib di langit. Right? Hal-hal yang ajaib, the great signs in heaven. Akan terjadi hal-hal ajaib di langit. Kita tahu hal-hal yang terjadi di langit itu adalah karena Allah yang berbicara dari surga. Kapan Allah berbicara dari surga? Kapan ini terjadi? Waktu 7 bala yang terakhir. Right? Bala yang pertama adalah penyakit. Bala kedua dan ketiga adalah air menjadi darah. Tidak ada lagi ikan. Tidak ada lagi air karena semua sudah menjadi darah. Bala keempat adalah matahari menjadi sangat terik. Orang-orang dan dunia kepanasan. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, tidak ada lagi air, tidak ada lagi ikan. Jadi apa? Sekarang udah kelaparan. Lalu setelah itu ada kegelapan. Lalu ada perang Armageddon. Ada peperangan. Nah, ini perang, kelaparan, dan penyakit terjadi setelah ada penganiayaan. Oke, dari kesimpulannya apa di sini? Pestilence itu tetap datang. Datang, surut. Datang lagi, surut lagi. Sampai akhirnya di akhir zaman, waktu Tuhan Yesus akan datang. Pestilence ini akan datang terus-menerus. Right? Dan kita punya konklusi apa? Kita harus tetap sehat. Jangan sampai kita terpapar oleh penyakit-penyakit yang akan datang. Dan sudah dikasih tahu, secara ilmiah kita sudah tahu bahwa makanan-makanan tertentu yang kita harus pilih supaya kita tidak kena penyakit-penyakit ini, right? Kita bisa pilih dan kita tolak makanan-makanan yang membuat kita punya radang menjadi tinggi. Supaya kita bisa mendayung di muara. Jangan kita mendayung dekat air yang sudah air terjun. Right? Ya, semuanya sudah dibuktikan. Right? Kita sudah tahu bahwa inilah booster shot kita. Right? Makanan-makanan sehat adalah booster shot untuk kita. Right? Supaya jangan kita kena COVID. Bagi mereka yang harus bekerja, yang harus masih terus bekerja dan ketemu dengan orang-orang di mana-mana, ya. Kalau sudah makan sehat, ingat, dan juga divaksinasi, imunitas innate dan adaptif sudah jauh lebih tinggi. Right? Innate dan adaptifnya sudah dipertinggikan. Ya, kalau sudah makan makanan sehat dan juga vaksinasi. Right? Dan inilah konklusi dari saya punya presentation.